Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya akan berbicara soal sistem pendidikan di negara bijaksana yang sudah pernah diuji coba oleh negara bijaksana, yaitu pendidikan daya cipta. Pernahkah Anda membayangkan bahwa di zaman sekarang orang tidak perlu sekolah? Pernah Anda membayangkan tidak sekolah tetapi suatu waktu dia bisa menjadi pengajar di universitas? Suatu waktu dia bisa lolos tes di universitas-universitas terbaik di Indonesia maupun universitas terbaik di luar negeri, di level dunia. Bisakah seorang yang tidak sekolah bisa dapat ijazah? Maka di negara bijaksana itu semua terjadi. Saya yang mempraktikkan itu sebagai orang tua yang punya 2 anak berada di negara bijaksana. Bagaimana anak sekolah atau belajar tanpa disuruh, tidak perlu guru. Ada guru boleh, kalau tidak ada guru tidak ada masalah. Perjalanan pendidikan jalan terus, dapat ijazah resmi dari pemerintah. Ketika tes masuk sekolah negeri atau universitas negeri, universitas swasta terbaik di Indonesia, bisa masuk dan bisa berprestasi, bahkan bisa lolos di universitas-universitas terbaik dunia. Saya akan bercerita kepada Anda bagaimana cara memproseskan pendidikan daya cipta atau disingkat PDC, pendidikan yang dianut di negara bijaksana. Sangat murah, sangat hemat energi, hemat waktu, hemat uang. Jauh lebih hemat, jauh lebih mudah, jauh lebih ringkas. Saya akan berbagi kepada Anda jalan cerita dimulai dari awal sampai dengan kisah hari ini. Apa hasil-hasil anak-anak yang sudah pernah melewati di sistem ini. Anak belajar tanpa disuruh. Anak bisa belajar tanpa guru. Tapi semua berjalan secara alamiah, bisa dapat ijazah secara resmi dari negara, bisa berkompetisi di berbagai level dalam negeri maupun luar negeri, dan bisa berprestasi di berbagai ajang. Apakah mereka adalah anak-anak jenius atau anak luar biasa? Tidak juga. Ketika mereka sempat sekolah beberapa tahun atau beberapa bulan itu prestasi mereka di sekolah nilainya itu cenderung rendah. Bahkan guru-guru mereka pernah mengeluh juga. Mereka adalah anak-anak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi ketika diproses dengan sistem PDC ini, maka mereka pernah muncul dalam berbagai kompetisi ajang ilmu pengetahuan di Indonesia. Dari daerah sampai tingkat nasional mereka sering menjadi juara. Langganan juara sejak di tingkat SD sampai tingkat-tingkat anak SMA. Mereka sering menjadi juara Indonesia. Bahkan ketika umur 11 tahun, 9 tahun, mereka sudah pernah mengeluarkan buku-buku dari beberapa penerbit terkenal di Indonesia. Ketika umur belasan tahun, mereka sudah direkrut untuk menjadi jurnalis muda, remaja, anak-anak di beberapa koran seperti Kompas dan di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Ketika mau masuk perguruan tinggi pun ada yang sampai bisa tes masuk di universitas terkenal di Australia seperti Monash University. Di Indonesia seperti satu anak bisa mendapatkan 6 universitas terbaik Indonesia, termasuk ke Brawijaya, termasuk ke Universitas Negeri Malang, Universitas Diponegoro, dan Universitas Sanata Dharma, dan macam-macam. Dan akhirnya mereka memilih salah satu. Jadi anak biasa-biasa saja, tapi ketika diproses dengan sistem pendidikan PDC di negara bijaksana, mereka lahir menjadi anak-anak luar biasa. Dan ini saya beranggapan bahwa sangat penting sistem ini untuk diduplikasikan di berbagai negara atau di berbagai orang di seluruh Indonesia pun bisa melakukannya, entah di sekolah ataupun di rumah, di mana-mana. Sistem ini bisa berjalan. Belajar tanpa disuruh, termasuk belajar tanpa guru. Dan saya ajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul untuk mengeluarkan perizinan khusus kepada saya untuk menyelenggarakan sistem pendidikan daya cipta itu. Dan
Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul mengeluarkan izin untuk saya, dan akhirnya saya menyelenggarakan dari anak-anak saya masih balita sampai sekarang. Mereka sudah selesai kuliah, ada yang sudah mengajar, dan ada yang sedang skripsi di beberapa perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Saya akan mengisahkan itu semua dari waktu ke waktu secara berseri sampai tuntas kepada Anda. Anda bisa mempelajarinya untuk kepentingan Anda sendiri maupun kepentingan di negara Indonesia, supaya sistem pendidikan, gaya pendidikan PDC ini, pendidikan daya cipta ini, dapat diduplikasi di negara-negara Anda atau di berbagai negara. Saya akan membagi ke Anda bagaimana sistem kurikulumnya, bagaimana sistem belajarnya, bagaimana sistem evaluasi, bagaimana sistem penilaian, bagaimana cara mengukur kesuksesan seorang anak. Setiap minggu satu edisi saya akan bagi. Dari awal berdiri, dari awal belajar sampai dengan kondisi terakhir sekarang. Selamat berkunjung, selamat menikmati pemikiran-pemikiran terbaru di channel ini. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan ketiga, kalau Anda suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik like di bawah ini. Dan kalau Anda ada tanggapan, pendapat berbeda, atau kita sependapat atau memberi penjelasan, silakan menulis komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.